kita berangkat aja, gak usah aneh-aneh, ucap Aldi. Aldi lalu mengajak Ayu keluar dan segera menuju perjalanan ke mall. Sedangkan Nisa jaga rumah. Di sela-sela jaga rumah, ternyata Nisa malah masuk ke kamar Ayu dan Aldi. Dia melihat barang-barang yang ada di kamar, dan dia juga melihat foto pernikahan Aldi dan Ayu. Mereka masih saja harmonis, gak kayak pernikahanku. Mirisnya suamiku malah selingkuh, batin Nisa. Sedangkan Ayu dan Aldi yang saat itu berada di dalam mobil, saat menuju perjalanan, mereka sempat adu mulut. Mas gak seharusnya loh bicara gitu di depan tamu, ucap Ayu. Tamu? Siapa? Tanya Aldi. Itu loh Nisa, Mas jangan judes-judes sama dia, pinta Ayu. Terus aku harus apa? Sedikitnya biar dia berpikir kalau tinggal di rumah orang lama-lama tuh gak baik. Dia juga kan bukan saudaramu, hanya teman, ucap Aldi. Tapi alangkah baiknya kita menolong orang yang sedang kesusahan, Mas, ucap Ayu lagi. Perjalanan kita mau lanjut atau pulang lagi ke rumah? Tanya Aldi. Ya lanjutlah, Mas, kan kita sudah janji sama Riani, ucap Ayu lembut. Nisa saat itu keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Kebetulan sahabat lama Nisa yang bernama Ajeng memberikan info lowongan kerja untuk Nisa yang hanya lulusan SMA. Mereka berdua bertemu di restoran. Nis, anakmu di kampung gimana? Tanya Ajeng. Aman, ada ibuku kok. Lagian mereka juga harus mengerti kalau aku harus cari kerja karena bapaknya kabur gak tanggung jawab, ucap Nisa. Aku dengar kamu KDRT juga ya? Tanya Ajeng lagi. Udahlah, itu jangan dibahas. Hal yang gak mau aku bahas, ucap Nisa. Ya udah, aku punya 3 info loker. Yang 2 dari perusahaan tempat aku kerja, dan yang satunya info dari temanku, ucap Ajeng. Ya udah, aku mau yang dari perusahaan tempatmu aja, ucap Nisa. Kamu bisa komputer nggak? Atau bisa menggunakan aplikasi sejenis e-commerce yang sekarang lagi banyak digunakan sama orang-orang? Atau kamu familiar dengan alat-alat kantor nggak? Tanya Ajeng. Aduh Ajeng, aku nggak paham deh. Aku lulusan SMA langsung nikah dan ngurus anak. Mana bisa aku ngerti hal yang begituan? Ucap Nisa. Aku juga lulusan SMA kok. Aku tahu semuanya, ucap Ajeng. Tapi jangan yang sulit juga sih, aku nggak mampu, ucap Nisa. Ya udah, paling cuma ada satu pilihan, yaitu kerja di tempat pijat relaksasi, ucap Ajeng pada Nisa. Boleh, aku bisa kok kalau mijit, apalagi pijitan aku enak, ucap Nisa. Ya sudah, nanti kamu jangan lupa kasih surat lamaran sama CV-nya ya, biar nanti aku kasihin ke manajernya, ucap Ajeng. Oke, makasih ya Ajeng. Kalau sama aku kasih aja kerjaan yang ringan, jangan yang kantoran atau yang mikir pakai otak, ucap Nisa. Sedangkan di mall, Aldi merasa bersalah dengan sikap kasarnya pada Nisa. Aldi terlihat melamun dan pikirannya tidak karuan. Sedangkan Ayu dan Riani sibuk belanja kebutuhan sekolah. Sepulang dari mall, Aldi istirahat di kamar, sedangkan Ayu diajak Nisa untuk rileks di ruang tamu. Nisa mencoba memijat kaki Ayu. Yuk, cobain pijatan aku. Soalnya besok aku mau training kerja di bidang pijat relaksasi, ucap Nisa. Wah, keren. Biasanya turis banyak yang datang sana. Kalau bisa sih pijat para perempuan aja ya, jangan yang aneh-aneh, ucap Ayu. Yang aneh-aneh itu kayak apa sih? Kalau aneh-anehnya menghasilkan ya nggak apa-apa kan yuk, ucap Nisa sambil memijat. Ya jangan dong Nis, kasihan lo anakmu nanti. Lagian mereka kan butuh uang buat sekolah. Kalau sampai kamu diapa-apain, nanti anak kamu sama siapa? Ucap Ayu. Ih, kerja aja belum udah mikir kejauhan deh kamu. Lagian uangnya kan buat mereka. Apalagi tadi ibuku ngomong terus beras habis sama uang habis, ucap Nisa. Ya ampun, nih aku transfer 500.000 ya. Siapa tahu bisa bantu, ucap Ayu. Ayu pun mentransfer uang yang pada Nisa. Makasih ya Ayu, jadi gak enak, nanti uangnya aku ganti, ucap Nisa. Jangan, aku ikhlas kok, kasihan ibumu di kampung, ucap Ayu. Sekali lagi makasih banyak ya Ayu, ucap Nisa.
Esoknya Nisa datang untuk interview di tempat pijat relaksasi itu. Tempatnya berkelas, bersih dan sesuai impian Nisa. Nisa akhirnya diterima bekerja di tempat pijat tersebut. Nisa kini memiliki teman yang bernama Puspa. Mereka mengenakan seragam khas, yaitu kebaya modern yang sangat seksi dan super ketat. Apalagi tubuh Nisa yang kecil dan masih ramping terlihat cocok mengenakannya. Kenalin, saya Puspa. Nama asli saya Ninu, ucap perempuan itu. Kenapa nggak pakai Ninu saja? Tanya Nisa. Malu panggil aku Puspa saja, ucap wanita muda itu. Di sana ada leader kita namanya Bu Yesi, kamu harus siap, ucap Puspa pada Nisa yang masih terlihat bingung. Aku mah siap dong, niatku di sini kan kerja, ucap Nisa. Kamu lihat ruangan di sana, berbeda kan? Kalau yang pijat di kamar secara privat, biasanya itu yang plus-plus, tapi kalau yang cuma pakai tirai aja, itu mah pijat biasa, ucap Puspa. Kalau yang plus-plus gimana ya? Tanya Nisa. Itu mah uangnya juga plus-plus. Pokoknya kita bakal dikasih uang yang lebih sama customer kalau servis kita memuaskan, ucap Puspa. Masa sih? Aku bisa nggak ya? Kamu udah pernah? Tanya Nisa pada Puspa. Aku bukan pernah lagi, aku sering dapat pelanggan plus-plus, makanya dalam 2 bulan aku bisa beli motor, ucap Puspa. Kalau gitu aku mau kerja yang giat di bagian plus-plus, ucap Nisa. Itu sih tergantung permintaan customer sama tergantung permintaan dari leader. Kamu gak bisa ambil seenaknya, ucap Puspa. Gak apa-apa, semoga aja bisa, ucap Nisa kesenangan. Setelah seharian mendapat tamu di bagian pijat tirai saja, akhirnya Nisa mendapat giliran memijat tamu di kamar, alias dia mendapatkan tamu dengan layanan plus-plus. Nisa, tadi saya tawarin kamu ke tamu yang ada di kamar 05. Dia sih pengennya perawan, tapi saya coba tawarin kamu, ucap Bu Yesi. Lalu bagaimana? Apa jawaban dari tamu itu, Bu? Tanya Nisa. Tamunya sih jawabnya iya, katanya mau. Saya lihat juga badan kamu masih singset dan bagus. Kulit kamu juga mulus, seperti bukan janda. Ya sudah, layani dengan baik sampai tamunya puas, ucap Bu Yesi pada Nisa. Makasih ya Bu, sudah kasih saya kesempatan untuk bekerja di balik kamar. Jujur saya pengen dapat uang tambahan. Kalau bisa setiap hari sih, saya sanggup untuk layani setiap tamu yang datang, ucap Nisa girang. Gak mungkin saya kasih kamu setiap hari pijat plus-plus. Yang ada nanti kamu sakit, ucap Yesi. Saya usahakan untuk konsisten di segala rintangan, ucap Nisa. Sana masuk, di dalam ada bos pemilik perusahaan besar, masih tampan ala-ala mafia. Cepet, jangan banyak bicara, ucap Yesi. Nisa pun masuk ke dalam kamar itu sambil membawa alat-alat untuk memijat. Lelaki itu memandang Nisa dari atas ke bawah. Dia juga sudah memakai handuk dan siap dipijat. Nisa mulai memijat lelaki itu. Namun setelah 20 menit berselang, lelaki itu terbangun dan coba mencium Nisa. Pintu kamar dikunci oleh Nisa sebelumnya. Nisa mencoba teriak dan berontak. Tangan lelaki yang penuh dengan tato itu memegang pipi Nisa. Diam. Bukankah ini tugas untuk yang melayani plus-plus? Sekarang puaskan aku. Sekarang, ucap lelaki itu. Maaf tuan, aku harus keluar. Ini amat sangat di luar batas, ucap Nisa. Tapi aku mau kamu. Ya sudah, kalau gitu biar aku yang paksa kamu, biar kamu bisa belajar apa yang aku mau selama ini, ucap lelaki itu sambil memperkosa Nisa. Nisa tak bisa berteriak karena mulutnya ditutup oleh lelaki itu. Diam dan nikmati saja, ucap lelaki itu. Namun di situasi lain, Ayu terbangun dari tidurnya di malam hari. Dia teringat Nisa yang saat ini belum pulang. Akhirnya Ayu pergi ke tempat Nisa bekerja. Sesampainya di sana, dia melihat Nisa. Dia mendapati Nisa yang wajahnya murung dan kusut. Nisa, teriak Ayu. Ayu menghampiri Nisa. Wajah Nisa lesu dan sedih. Nisa, kamu kenapa? Kamu sakit? Baju kamu ketat sekali, tanya Ayu. Yuk, aku ucap Nisa terpotong. Kenapa Nis? Tanya Ayu. Sakit yuk, aku tadi